from set piece, so hopefully I can score again tonight. Dan pemirsa sudah merah menyala ya di background di belakang kita karena saatnya kita membahas trending topik yang sedang viral di hari ini pemirsa berkaitan juga dengan Indonesia China ya. Iya, kita lihat ada apa saja topik-topik yang menarik untuk warganet ya. Salah satunya ini terkait dengan tiket dari Indonesia versus China. Tiket yang beberapa jam lalu sudah sold out. Sudah sold out, sudah ludes ya. Sudah ludes. Gimana nih? Sold out for Saturday. What opinion about that? I didn't. The ticket is sold out on Yeah. Saturday. What's your opinion about that? Wow, like amazing. Huh? We are really thankful for the support we get all the time. So I didn't know it was sold out. That's amazing to hear. So thank you for the support. Any message for the supporter tomorrow? Laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Cina menuai antusiasme luar biasa dari para penggemar. Dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi sorotan besar. Tak butuh waktu lama, tiket pertandingan yang dijual melalui Livin Mandiri langsung ludes hanya dalam hitungan jam. Dilansir dari Detik Sepak Bola Jumat 11 Mei 2025, atmosfer pertandingan ini memang terasa berbeda. Maklum, kemenangan di laga ini adalah harga mati bagi Indonesia demi menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Saat ini skuad Garuda berada di posisi keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari belam pertandingan. Tiket yang ditawarkan pun beragam, mulai dari harga 300.000 hingga Rp1.50.000 dan semuanya terjual habis dalam waktu singkat. Lewat unggahan resmi di media sosial, Timnas Indonesia menyampaikan sold out. Tiket partai kandang Garuda melalui Livin Mandiri terjual habis. Nantikan informasi berikutnya dan pastikan Garuda ID kalian sudah terverifikasi. Namun, ada yang berbeda dari penjualan tiket kali ini. Jumlah tiket yang dilepas ke publik ternyata lebih sedikit dari laga-laga sebelumnya. Ini buntut dari sanksi FIFA setelah insiden diskriminatif supporter saat menjamu Bahrain pada 25 Maret lalu. Akibatnya, kapasitas stadion harus dikurangi sebesar 15%. Jika biasanya PSSI mencetak 60.000 lembar tiket, maka kali ini hanya sekitar 51.000 tiket yang bisa dijual. Kini, tinggal menunggu waktu. Sorak-sorai supporter akan kembali menggema di Gelora Bung Karno. Dan Timnas Indonesia akan berjuang habis-habisan demi satu harapan, melangkah lebih dekat ke panggung dunia. Elkan Bagot sudah berada di Bali lebih awal, dan ia sudah siap membela Garuda sepenuh jiwa dan raga secara totalitas untuk Indonesia. Feel proud. Oke, thank you. Yeah. Kembalinya tembok kokoh Garuda, Elkan Bagot. Tugas Elkan Bagot bersama Blackpool FC telah selesai. Musim yang melelahkan di Liga Inggris dengan penuh perjuangan dan harus beberapa kali mengalami cedera akhirnya selesai. Kini ia sudah berada di Bali. Kini Elkan siap berdiri sejajar dengan Jay Idzes, menjadi dua tembok pertahanan yang tak mudah ditembus. Menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Cina, Timnas Indonesia kembali harus menghadapi persoalan yang datang bukan dari dalam lapangan, melainkan dari luar arena pertandingan. Kali ini, tantangannya bukan sekadar lawan kuat di grup, tapi juga sanksi berat dari FIFA yang secara resmi dijatuhkan kepada PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia. FIFA menyatakan bahwa PSSI bertanggung jawab atas tindakan sebagian supporter Indonesia yang dianggap berlaku diskriminatif terhadap pihak Bahrain dalam pertandingan sebelumnya. Sebagai konsekuensi, FIFA menjatuhkan dua sanksi utama, denda sebesar Rp400 juta dan pengurangan kapasitas penonton sebanyak 15% untuk laga kandang menghadapi Cina. Sekilas, denda uang Rp400 juta mungkin tidak terlalu berdampak bagi federasi sebesar PSSI. Namun, bukan itu inti dari persoalannya. Yang benar-benar menjadi pukulan telak adalah sanksi pengurangan jumlah penonton sebesar 15%. Dan yang lebih mengejutkan, pengurangan ini tidak dilakukan secara acak atau menyeluruh, tetapi justru ditargetkan pada tribun di belakang gawang, area yang selama ini dikenal sebagai pusat kekuatan dukungan mental bagi Timnas Indonesia. Bagi yang mengikuti perkembangan sepak bola nasional, tribun belakang gawang bukan sekadar tempat duduk. Di sanalah jantung semangat Garuda berdetak kencang.
Di sanalah para supporter garis depan yang dikenal dengan kreativitas tinggi, koreografi masif, nyanyian tiada henti, dan sorakan penyemangat luar biasa berkumpul untuk memberikan energi kepada para pemain. Itulah titik di mana koreografi raksasa atau koreo ditampilkan. Koreografi ini bukan hanya simbol kebanggaan, tetapi juga alat psikologis yang efektif untuk membakar semangat tim sendiri dan sekaligus menggoyahkan mental lawan. Namun kini, FIFA melalui persetujuan dari AFC secara spesifik menargetkan pengurangan penonton justru dari sisi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di benak banyak pihak. Apakah ini murni soal pelanggaran atau ada kepentingan lain yang tersembunyi? Mengapa sanksi diarahkan untuk melemahkan kekuatan utama supporter Indonesia? Mengapa bukan sektor lain yang dikurangi, tetapi justru area yang secara historis memberi dampak positif besar bagi skuad Garuda? Reaksi keras pun muncul dari berbagai kalangan, pengamat sepak bola, supporter, bahkan mantan pemain nasional. Banyak yang menilai bahwa sanksi ini tidak hanya berat, tetapi juga cenderung aneh. Seolah-olah FIFA dan AFC punya kepentingan untuk melemahkan semangat timnas Indonesia di laga-laga penting. Bagaimana mungkin koreografi yang sah secara regulasi, yang tidak mengandung unsur kekerasan atau ujaran kebencian, justru dijadikan alasan untuk menghukum? Ini bukan sekadar soal teknis stadion. Ini menyangkut semangat. Menyangkut atmosfer yang selama ini menjadi kekuatan tersembunyi Indonesia di setiap laga kandang. Dan kini, atmosfer itu coba diredam oleh aturan yang terasa tidak adil. Yang membuat situasi makin rumit adalah fakta bahwa Indonesia kini berada dalam status pengawasan FIFA. Artinya, jika kejadian diskriminatif serupa, sekecil apapun, terulang, maka sanksi lanjutan yang jauh lebih berat bisa dijatuhkan. Bahkan ancaman laga tanpa penonton atau pengurangan poin bisa saja terjadi. Ini jelas menjadi tekanan psikologis yang cukup besar, bukan hanya bagi supporter, tapi juga bagi pemain dan federasi. Kita tidak menampik bahwa ada oknum yang mungkin bertindak di luar batas, dan tindakan diskriminatif tentu harus dikoreksi. Tapi dalam konteks ini, muncul tanda tanya besar soal proporsionalitas hukuman. Apakah semua federasi di dunia diperlakukan setara oleh FIFA? Apakah federasi lain yang mengalami insiden serupa juga langsung diberi hukuman yang setegas ini dan dengan metode sedetail, bahkan strategis seperti yang diterapkan pada Indonesia? Laga melawan Cina bukan hanya tentang 3 poin. Ini tentang reputasi, tentang kesempatan lolos ke tahap selanjutnya, dan yang terpenting, tentang harga diri sepak bola Indonesia. Maka sangat disayangkan jika dalam persiapan menghadapi momen krusial ini, Indonesia justru harus menghadapi tekanan dari luar yang tampaknya tidak netral. Kini, semua mata tertuju pada supporter Indonesia. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat besar. Disinilah kita semua dituntut untuk bersatu, menjaga sikap, dan menunjukkan bahwa kita bukan hanya pencinta sepak bola, tetapi juga penjaga etika dan sportivitas. Kita harus membuktikan bahwa kekuatan kita tidak hanya di tribun belakang gawang, tetapi di seluruh stadion, bahkan di seluruh Indonesia. Mari jadikan momen ini sebagai titik balik, sebagai pelajaran, dan sebagai cambuk agar kita bisa lebih solid, lebih cerdas, dan lebih berkelas dalam mendukung tim kesayangan kita. Karena jika kita bisa mengubah stigma, maka kemenangan bukan hanya akan kita raih di lapangan, tetapi juga dalam citra kita di mata dunia. Kasus sanksi FIFA terhadap Indonesia tak hanya membuat kita geram, tapi lebih dari itu, membuat kita bertanya, apakah keadilan dalam sepak bola benar-benar masih ada? Supporter Indonesia yang hanya mengekspresikan kekecewaan mereka melalui sorakan terhadap tim lawan, yakni Bahrain, dituduh telah melanggar kode etik FIFA. Hanya karena ekspresi spontan yang lahir dari rasa kecewa, Indonesia dijatuhi sanksi berat. Denda 400 juta rupiah dan pengurangan kapasitas 15% penonton di laga krusial melawan Cina. Ironisnya, area yang dikurangi bukan sembarang tempat, tapi jantungnya semangat Garuda, tribun belakang gawang yang selama ini menjadi titik koreografi, tempat di mana semangat nasional membuncah dan para pemain mendapatkan kekuatan psikologis terbesar dari rakyatnya. Namun, mari kita lihat sisi lain yang selama ini coba disembunyikan. Hal yang tak pernah masuk headline media internasional, tapi diketahui dengan jelas oleh kita semua yang mencintai keadilan. Apa yang dilakukan supporter Indonesia, jika dibandingkan dengan tindakan Bahrain dan Cina, sebetulnya masih dalam batas wajar. Sorakan dan yel-yel adalah bagian dari atmosfer pertandingan. Tapi bagaimana dengan Bahrain dan Cina? Kita semua tahu, dunia tahu,
Bahrain dan China justru telah melanggar batas yang jauh lebih serius. Dalam laga internasional terakhir, supporter mereka bukan hanya memprovokasi, mereka menghina. Mereka meneriakkan yel-yel kebencian terhadap lawan. Mereka melakukan pelecehan terhadap pemain lawan. Bahkan lebih parah, mereka menghina lagu kebangsaan Jepang. Lagu kebangsaan, sebuah simbol negara, sebuah harga diri, yang seharusnya menjadi garis merah dalam pertandingan olahraga internasional. Tapi apa reaksi FIFA? Apa reaksi AFC? Tidak ada. Tidak satupun sanksi dijatuhkan kepada Bahrain maupun China. Tidak ada denda. Tidak ada pengurangan kapasitas stadion. Tidak ada pemantauan khusus. Seolah-olah perbuatan mereka adalah angin lalu yang tak perlu dipermasalahkan. Seolah-olah harga diri negara lain bisa diinjak tanpa konsekuensi. Seolah-olah ada federasi yang dilindungi dan diberi keistimewaan oleh AFC. Apakah kita bodoh? Apakah kita akan diam melihat ketidakadilan ini terus terjadi? Menghina lagu kebangsaan bukan sekadar pelanggaran etika. Itu adalah tindakan yang menyentuh ranah diplomatik. Tindakan yang secara langsung mencederai hubungan antar negara. Bahkan Jepang sebagai korban telah menyampaikan protes resmi. Tapi sayangnya, protes itu tenggelam. Tidak ada tindak lanjut. Tidak ada ketegasan dari AFC. Padahal FIFA punya slogan, respect, fair play, say no to discrimination. Tapi nyatanya, yang terjadi justru sebaliknya. Ada diskriminasi yang terang-terangan dilakukan dalam bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap negara-negara tertentu. Mengapa Indonesia yang hanya meneriakkan kekecewaan dijatuhi sanksi, tapi Bahrain yang melecehkan pemain dan bahkan simbol negara lain dibiarkan bebas? Mengapa China yang berkali-kali menunjukkan perilaku tak sportif, baik dari supporter maupun ofisial, tak pernah disentuh hukuman? Apakah karena mereka punya kekuatan politik yang besar? Apakah karena federasi mereka punya pengaruh lebih besar di AFC? Jika itu benar, maka apa bedanya sepak bola dengan panggung politik kotor? Bukankah sepak bola seharusnya menjadi ruang netral, tempat di mana nilai keadilan ditegakkan dan semua negara diperlakukan sama? Jangan salah, ini bukan soal Indonesia ingin selalu dibelah. Ini soal prinsip. Jika Indonesia memang salah, kami siap dihukum. Tapi kalau kami dihukum karena hal kecil, sementara negara lain melakukan pelanggaran besar dan dibiarkan, maka inilah wajah ketidakadilan yang nyata. Dan sekarang, Indonesia juga berada di bawah pantauan FIFA. Seolah-olah kami adalah ancaman besar bagi dunia sepak bola. Padahal yang kami lakukan hanya bersuara, hanya bereaksi terhadap ketidakadilan yang kami terima di lapangan. Sementara negara lain bisa menghina lagu kebangsaan, melecehkan pemain, dan menciptakan atmosfer permusuhan tanpa sanksi sedikit pun. Jika AFC terus membiarkan ini terjadi, maka akan muncul satu pertanyaan besar dari rakyat Indonesia. Masihkah kita percaya dengan netralitas konfederasi ini? Masihkah kita percaya bahwa pertandingan internasional dipimpin oleh nilai fair play? Saat ini, kami tidak butuh belas kasihan. Kami tidak ingin diberi toleransi karena alasan diplomasi. Yang kami inginkan adalah keadilan, perlakuan yang setara. Jika kami salah, hukum kami. Tapi jika negara lain juga salah, maka hukum pula mereka dengan setara. Karena jika tidak, maka sepak bola Asia akan kehilangan kepercayaan publik. Dan AFC akan dianggap tak lebih dari alat politik yang dikendalikan oleh kepentingan negara-negara besar. Indonesia telah berdiri tegak dalam sepak bola Asia. Kami mungkin bukan negara paling kaya. Kami mungkin belum pernah mencicipi Piala Dunia Senior. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Kami akan terus bersuara. Kami akan terus melawan diskriminasi. Dan kami akan tetap mendukung timnas Garuda dengan sepenuh hati. Dengan nyanyian, dengan koreografi, dan dengan harga diri. Karena bagi kami, sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah. Ini tentang martabat, tentang keadilan, dan tentang perjuangan melawan sistem yang hanya berpihak pada yang kuat. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.